Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan gedung interior. Jadi untuk saat ini Ibu akan memberikan teorinya saja dulu tentang bagaimana perancangan gedung interior dan desain interior tersebut. Aplikasi perangkat lunak mungkin akan kita laksanakan nanti setelah mungkin minggu depan sudah bisa kita bertatap muka dan berkumpul. Jadi kita semua sama-sama berdoa supaya bisa berkumpul lagi seperti biasanya. Baiklah, kita akan mulai pelajaran tentang teori tentang desain interior ini. Kompetensi dasar hari ini adalah memahami prinsip-prinsip desain interior, di mana tujuan pembelajarannya diharapkan siswa mampu memahami dan menganalisis dasar-dasar desain interior, menjelaskan tujuan perancangan interior, memahami elemen-elemen pembentuk interior, dan menerapkan prinsip-prinsip dasar desain interior. Adapun pengertian desain interior itu adalah ilmu yang mempelajari perancangan suatu karya yang ada dalam suatu bangunan, digunakan untuk memecahkan masalah manusia dalam bidang studi keilmuan yang didasarkan pada ilmu desain bidang keilmuan. Jadi salah satunya yaitu dapat menciptakan suatu lingkungan binaan yang bisa dikatakan dengan lingkungan desain beserta elemen-elemen pendukungnya. Seperti yang kalian lihat di tampak layar kalian, ini adalah gaya modern desain interior dan desain gaya futuristik juga digabungkan dengan gaya desain minimalis ya. Selanjutnya adalah tujuan dari perancangan interior secara garis besar yang harus kalian pahami, yaitu adalah untuk menciptakan lingkungan bina yang fungsional dan indah. Interior juga merupakan sesuatu yang berada di dalam bangunan, bisa juga diartikan seperti desain atau dekorasi di dalam struktur. Interior memadukan semua hal yang berkaitan erat dengan warna dan diaplikasikan pada iklim dan cuaca yang berbeda. Dan yang terakhir tujuannya yaitu harus memiliki kreativitas. Jadi maksudnya di sini interior terus berkembang sesuai dengan kreativitas desain, atau kalian yang calon-calon desainer juga harus bisa mempelajari, selalu mengembangkan kreativitas agar desainnya tidak monoton. Baiklah, kita masuk ke elemen-elemen pembentuk interior. Ada 3 elemen-elemen pembentuk interior, jadi ruangan bisa terbentuk karena adanya elemen-elemen ini. Yang pertama adalah elemen pembentuk interior, yaitu plafon. Tanpa ada plafon, ruangan juga tidak akan bisa terbentuk. Kemudian yang kedua adalah dinding, dan yang ketiga adalah lantai. Jadi ketiga poin ini adalah 3 elemen pembentuk interior. Tanpa adanya 3 elemen ini, kemungkinan ruangannya tidak akan bisa terbentuk ya. Oke. Kita selanjutnya membahas tentang prinsip-prinsip dasar desain interior. Yang pertama, Ibu akan jelaskan apakah yang dimaksud dengan prinsip dasar interior unity dan harmoni. Unity dan harmoni adalah suatu ruangan yang dianggap suatu kesatuan di mana semua elemen yang ada di dinding melengkapi dan berkesinambungan satu dengan lainnya sehingga menghasilkan komposisi yang seimbang. Ya. Jadi contoh ruangan di samping ini bisa menggambarkan bahwa ini adalah ruang tamu atau ruangan keluarga atau ruangan bersantai, apapun itu namanya yang jelasnya. Ruangan ini menggambarkan unity dan harmoni, satu kesatuan tapi tidak meninggalkan kesan harmonisnya. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan berarti tidak berat sebelah, tidak terlalu condong ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi segala sesuatu yang seimbang akan menciptakan juga suatu kesatuan dan harmoni. Jadi contohnya saya perhatikan di sini adalah ada ornamen pajangan tanduk rusa. Itu adalah berada di tengah-tengah. Dan yang di samping kiri ini ada lemari. Kiri kanannya ada lemari yang berwarna hijau. Kemudian kursi di sebelah kiri dan kanan. Kemudian meja berada di titik tengah. Di sini kita lihat adanya suatu keseimbangan. Kenapa seimbang? Karena lemari
perkakas atau lemari perabot berada di sebelah kiri dan ke kanan. Seandainya hanya satu lemari, berarti kemungkinan tidak adanya terjadi keseimbangan atau tidak asimetris, maksudnya tidak seimbang. Dan kemudian misalkan hanya ada satu kursi saja, berarti itu juga sudah tidak seimbang. Jadi gambar yang Ibu tampilkan di sini menggambarkan bahwa keseimbangan di dalam desain interior itu ada pada ruangan ini. Yang ketiga, focal point. Di sini focal point maksudnya adalah aksen yang menjadi daya tarik ruangan tersebut. Jadi aksen. Coba kita perhatikan tanduk rusa. Itu adalah titik focal point-nya. Jadi begitu kita masuk atau kita melihat ruangan ini, yang langsung tertuju adalah satu titik fokusnya, yaitu focal point-nya tanduk rusa ya. Ritme. Ritme itu adalah semua pola pengulangan tentang visual. Ritme didefinisikan sebagai continuities atau pergerakan terorganisir. Jadi ada irama ruangan itu sesuai dengan fungsinya. Detail. Jadi detail di sini adalah mencakup segala kelengkapan yang ada pada ruangan, mulai dari furniture utama dan furniture tambahan. Furniture-nya di sini detailnya coba lihat. Meja walaupun sudah dalam keadaan model-model yang lama, tapi tidak meninggalkan kesan yang antik. Detailnya begitu jelas. Bisa juga dilihat di sini adanya detail lemarinya yang begitu tajam, begitu bagusnya, sehingga ruangan ini terkesan sebagai artistik ya. Kemudian skala dan proporsi. Ruangan itu pasti mempunyai skala dan proporsi. Para desainer menciptakan ruangan pasti disertakan dengan skalanya. Ruangan makan, ruangan tamu pasti diciptakan sesuai dengan berapa jumlah penghuninya. Jadi tidak mungkin kita menciptakan sebuah ruangan seperti aula yang besar tapi hanya dihuni oleh satu orang. Jadi buatlah sebuah ruangan sesuai dengan skala dan proporsi ruangan tersebut ya. Nomor 7 adalah warna. Jadi prinsip yang terakhir ini sangat berpengaruh pada desain interior. Kenapa? Karena warna mencerminkan bahwa sifat ruang tersebut. Misalkan kita pakai warna putih pada ruangan kelas sebagai tempat belajar, tempat berkreativitas siswa, supaya pola pikirnya jernih. Coba kalian pasang dengan warna merah, mungkin siswa tersebut tidak bisa belajar karena begitu tajamnya, begitu terangnya warna yang keras seperti itu. Kita tidak bisa berpikir jernih. Jadi warna sangat berpengaruh pada sebuah sifat ruang. Nah, begitu pula dengan kamar tidur. Mungkin bagusnya diberikan warna-warna biru, warna hijau, atau warna pink sesuai dengan kelembutan ruangan tersebut yang membuat kita bisa rileks, santai, dan istirahat. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang berbeda tentunya. Mungkin kita sudah bisa bertatap muka. Oh ya, Ibu ingatkan jangan lupa silahkan absen dan selalu ikuti perkembangan belajar kita ya. Jangan malas. Oke. Terima kasih. Thanks for watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.